Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Ya, ini analisa yang sudah kita set pada hari Minggu kemarin ini ya. Ini harga sudah masuk nih di zone entry untuk posisi buy ya. Ya, tapi yang mau kita bahas saat ini teman-teman adalah bagaimana cara memanajemen risiko, Bang. Nah, itu ya pertanyaannya yang mau kita bahas teman-teman ya. Nah, sekarang untuk trading ini teman-teman, menurut saya pribadi ini wajib ada nih yang namanya trading plan ya. Apapun ceritanya harus ada nih teman-teman. Menurut saya ya, supaya nanti terarah dia. Jadi SL, TP itu sudah ditentukan dengan adanya trading plan gitu teman-teman ya. Ya memang terkadang kita bisa mengambil seperti ini ya, kita katakanlah kita dapat konfirmasi seperti ini. Ya memang terkadang kita menggunakan zone seperti ini ya. Nah, zone 161 sebagai TP utama, zone 261 bisa sebagai hold position. Nah, namun ini masih tetap ini teman-teman ya, mengacu ke trading plan-nya. Kalau saya biasanya 1000 poin lah setidaknya maksimal untuk scalping. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi tetap mengarah ke yang namanya trading plan. Jadi ketika nanti ini katakanlah ya, ini kita entry di angka equilibrium, ketika ini melebihi 1000 poin saya tidak ambil sampai sejauh ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di video-video entry saya. Nah, itu saya sesuaikan dengan trading plan maksimal 1000 poin. Nah, gitu. Tapi kalau ini di bawah dari 1000, nah itu mau saya ambil sampai ke 161-nya teman-teman ya. Jadi balik lagi ke trading plan. Jadi caranya adalah tentukan dulu teman-teman ya, bagaimana trading plan teman-teman soal stop loss-nya, SL-nya. Berapa pips teman-teman yang ingin teman-teman resikokan ketika satu kali entry. Nah, dalam satu kali entry itu SL teman-teman itu berapa pips sih? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau pasang 30 pips, nah itu oke-oke aja teman-teman ya, 30 pips untuk SL. Kalau teman-teman ambil TP 1:2, tinggal dikalikan 2 aja untuk TP-nya ya, berarti 60 pip untuk TP-nya teman-teman ya. Nah, jadi simple aja teman-teman, cara manajemen risiko itu sangat simple ya. Intinya pasang selalu stop loss, sesuaikan stop loss-nya dengan trading plan yang sudah dibuat. Ya, jadi kalau seperti ini, teman-teman mungkin juga pasti melihat ya bagaimana entry saya biasanya kalau menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Saya selalu menunggu tuh teman-teman ya di angka equilibrium, supaya apa tujuannya? Supaya tidak terlalu jauh stop loss saya teman-teman ya. Karena biasanya yang rasional itu saya selalu pasang di bawah dari zone 00. Nah, ketika saya entry di area 75 atau angka 100 ini, itu sangat tinggi nanti teman-teman untuk stop loss-nya. Jadi terlalu beresiko menurut saya. Dan hasilnya pun jadi kecil teman-teman ya. Bayangkan kita enter dari sini, TP di sini, SL-nya di bawah ini. Nah, ini kan jadinya lebih gede SL daripada TP teman-teman ya. Dari sini ke sini dibandingkan dari sini sampai ke sini. Nah, jadinya TP dan SL itu 1:2 teman-teman. SL-nya yang 2 kali TP. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di manajemen risikonya artinya termasuk juga zone entry. Ya, zone entry yang bagus itu di mana sih? Nah, seperti itu. Karena itu menentukan juga teman-teman, karena seperti yang sudah kita katakan, ketika entry di area seperti ini SL kita itu sangat tinggi banget dibandingkan reward atau TP yang kita dapat. Nah, sehingga saya selalu menunggu tuh di zone equilibrium, supaya apa? Supaya saya masuk ini untuk stop loss-nya dengan trading plan yang sudah saya buat. Nah, jadi ini juga yang perlu teman-teman ingat, di mana pada XAUSD ini poinnya sangat tinggi dibandingkan contoh GBP JPY, Euro USD, GBP USD. Nah, itu beda banget teman-teman ya. Kita akan lihat ya. Kita coba lihat di MT4. Ini saya ada entry nih, satu layer di Bitcoin ya. Potensi masih turun sih Bitcoin ini, tapi saya mengambil retestnya nih teman-teman ya. Tapi kita fokus dulu ke bagaimana cara kita memanajemen resiko. Kalau saya pribadi ya, ini yang saya lakukan nih teman-teman ya, untuk memanajemen resiko supaya tidak sampai MC. Nah gitu, jadi kalau kita bandingkan
Di XAUSD coba kita cek dulu di M30 ya. Ya, katakanlah kita entry pada zone saat ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau SL kita itu sekitar 30 pip. Nah, kalau di gold ini itu deket banget teman-teman ya. Nah, ini sekitar 30-an ini. Nah, inilah jaraknya teman-teman, 30 pip. Seandainya dia retest dikit aja, ya kita sudah kena SL. Nah, gitu ya. Nah, kita kasih dia 1/2, sekitar 60 pip di sini. Ya, di zone ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Oh ya, yang mau kita cek itu di sininya teman-teman ya. Kan ini ada angka-angkanya nih. Jadi kalau 100 pip itu 1000 poin nanti di sini. Ya. Nah, di sini kan 600-an ya. 600-an berarti 60-an pip lah ini. Ya, seperti ini ya. Inilah jaraknya teman-teman kalau kita mau entry di XAUSD. Nah, kita akan bandingkan ke Euro USD. Katakan kita entry di zone saat ini ya. Di sini kita kasih SL-nya, kita entry buy ya, SL-nya itu 30 pip. Nah, inilah jauhnya teman-teman ya. Padahal sama-sama di M30 nih. Jauh ini teman-teman. Nah, di sini ya 30 pip. Oke, 60 pip untuk take profit. Oh, ini tidak kelihatan ini. Kita harus ke H1 ya. H4. 60 pip. Ya, kurang lebih di sini teman-teman ya. Jadi ini bisa kita bandingkan di time frame yang sama supaya terlihat jelas ya. Kita masuk ke M30. Nah, inilah perbandingannya teman-teman ya. Itu sampai tidak kelihatan untuk take profitnya ya. Sama-sama di M30, kita masuk ke XAUSD. Nah, ini di M30-nya. Untuk dapat TP pun cepat juga sih, karena dia jaraknya kan deket. Ya memang timbal balik teman-teman. Kembali lagi ke teman-teman, bagaimana trading plan-nya ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk memanajemennya. Kalau saya pribadi teman-teman, tentunya setiap trader itu berbeda-beda triknya ya, caranya, ataupun konsepnya, pasti beda teman-teman ya. Tidak mungkin sama si A dengan si B, cara untuk memanajemennya ya. Kalau saya pribadi ya seperti ini. Nah, jadi dengan adanya perbedaan yang seperti ini, kalau saya pribadi ya, saya sarankan, nah kalau kita tidak begitu gede modalnya teman-teman, saldonya, saya sarankan sih kita entry di Euro USD, GBP USD, selain XAUSD lah. Karena ini tadi, resiko yang kita sudah marking ini teman-teman, dimana jaraknya ini yang cukup signifikan ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau di XAUSD kita kasih jarak 30 pips, gerak dikit aja dia kena, aduh sial banget teman-teman. Nah itu yang mau saya sampaikan juga ya. Tapi balik lagi ke trading plan teman-teman ya. Saya hanya menyarankan aja soal perbedaan jaraknya ini. Jadi kalau menurut saya sih ya, nah dengan jarak seperti ini, dari zone ini, nah sampai ke sini, dengan jumlah yang sama di 30 pip, menurut saya sih ini lebih aman sih, dibandingkan di XAUSD jaraknya dari zone ini sampai ke sini sudah 30 pip. Seandainya ini retest sampai sini aja, naik lagi, nah kita kan tidak kena SL teman-teman, dengan angka yang sama, 30 pip, seandainya loss pun sama jumlahnya teman-teman. Nah gitu ya, jadi tetap sama jumlahnya seandainya loss, bedanya adalah jaraknya tadi, jaraknya dengan di XAUSD. Nah, jadi seperti itulah teman-teman cara saya untuk manajemen resikonya ya. Intinya saya sudah pernah sampaikan, untuk stop loss ini tidak ada toleransi teman-teman, wajib dipasang. Sesuaikan berapa pip seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini wajib, tidak ada kata tidak teman-teman. Kalau menurut saya ya, supaya nyaman dan aman. Nah, kalau TP, saya sudah pernah juga bilang, kalau ini teman-teman mau pasang, mau tidak, terserah teman-teman, ini ada toleransinya. Tapi saran saya, lebih bagus pasang SLTP aja, supaya apa? Supaya langsung jelas teman-teman. Kalau memang kita TP, TP, SL gitu teman-teman ya. Jadi kadang seperti ini, seandainya contoh lah ya, kita, mana tadi? Nah ini ya, entry posisi buy, saya entry posisi buy di Bitcoin ini,
Seandainya saya tidak pasang TP, contoh ya, memang TP ada toleransi untuk tidak dipasang, tapi ketika saya tidak melihat market, nah harga sudah sampai tadinya, contoh lah, katakan sampai pada ujung ini, nah di zone ini, karena saya tidak melihat market, harusnya saya sudah harus close ya, ataupun cut profit, harga bisa turun lagi nih teman-teman, SL masih tetap di zone ini, jadinya kena SL. Nah itu teman-teman kelemahannya, makanya sarannya pasang aja. Kalau tidak dipasang pun oke-oke aja kalau teman-teman stay di market ini. Ya tinggal kita cut profit aja. Nah, kenapa ada toleransi? Karena memang untuk cut profit ini sangat mudah dibandingkan dengan cut loss. Entah hanya saya yang mengalami ya, tapi sepengalaman seperti itu teman-teman ya. Sewaktu dulu saya sangat ini ya, cut loss ini. Nah, cut loss ini saya sangat susah berharap lagi dia, contoh lah ini saya buy di sini, saya tidak pasang SL contohnya. Nah ini berharap lagi nih harga melakukan kenaikan ketika sudah di zone ini penurunannya, entry di atas ini, penurunan sudah sampai di sini, ternyata makin dalam teman-teman, jadinya apa, MC. Nah gitu ya. Nah beda dengan ini take profit atau cut profit. Nah, bahkan ada orang yang masih biru, asal biru close gitu, teman-teman. Itu saking mudahnya untuk nge-close cut profit dibandingkan cut loss. Entah hanya saya yang mengalami, teman-teman ya. Mungkin yang lain juga mungkin ya mengalami ya, karena beberapa kali saya lihat itu seperti itu, cut loss sangat sulit, tetapi masih baru biru aja udah di close, teman-teman. Jadi itulah fungsinya kita selalu pasang take profit, pasang SL. Nah, memang di sini dia masih ada toleransi lah kalau kita stay di market, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Tapi kalau tidak, pasang aja teman-teman, biar aman. Karena kalau sudah terjadi seperti yang sudah kita katakan, sudah sempat naik tinggi, turun lagi, aduh, nyesalnya bisa sampai berhari-hari teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mengalami hal itu ya. Ya, jadi itu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk soal bagaimana kita memanajemen risiko. Ya, seperti itulah kalau cara saya pribadi. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja ya untuk hari ini ya. Nah, semoga apa yang kita jelaskan di video ini semoga bermanfaat lah buat teman-teman yang mungkin membutuhkan penjelasan hal ini ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih, bertemu lagi di next video.